Jadi, inti dari pemikiran Adam Smith yaitu kebebasan atau freedom, di mana hak memproduksi dan menukar atau memperdagangkan produk, tenaga kerja, dan kapital. Lalu ada kepentingan pribadi atau self-interest, di mana seseorang berhak untuk melakukan usaha sendiri. Dan yang terakhir, ada persaingan atau competition. Manusia memiliki hak untuk bersaing dalam memperdagangkan produk, barang, dan jasa. Pertambahan penduduk akan mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang dihasilkan. Semakin banyak tenaga kerja, maka semakin banyak pula barang dan jasa yang bisa dihasilkan. Dengan itu, negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi. Jean-Baptiste Say berasal dari Prancis. Ia hobi mengembangkan teori-teori para ahli ekonom, dan hasilnya ia rangkum ke dalam bukunya yang berjudul Trade the Economy Politik pada tahun 1803. Aliran klasik merupakan kontribusi besar Jean-Baptiste Say. Ia mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Hukum Say didasari pada asumsi bahwa nilai produksi akan sama dengan pendapatan. Setiap ada produksi akan ada pendapatan yang besarnya sama dengan nilai produk tersebut. Jean-Baptiste Say menganggap bahwa peningkatan produksi akan selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan dan akan selalu diiringi pula oleh peningkatan permintaan. Pemikiran David Ricardo pada zaman klasik yaitu pemikiran moneter, di mana pihak yang mengeluarkan uang kertas harus mengatur pengeluarannya itu berdasarkan harga emas, bukan berdasarkan kuantitas uang yang beredar. Dan perusahaan akan membuat suatu negara memiliki spesialisasi meskipun suatu negara memiliki keuntungan absolut dalam produk tertentu. Kalau harga yang ditetapkan lebih besar dari biaya-biaya, maka dalam jangka pendek perusahaan akan menikmati laba ekonomi tersebut. Pertambahan penduduk harus seimbang, jangan terlalu besar, yang nantinya semakin banyak tenaga kerja yang akan mengakibatkan upah tenaga kerja semakin rendah. Karena semakin banyak penawaran terhadap tenaga kerja, maka perusahaan akan semakin mudah dalam mencari tenaga kerja, sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi menjadi tidak ada pertumbuhan. Inti pemikiran dari Thomas Robert Malthus menyatakan laju pertambahan penduduk meningkat berdasarkan deret ukur, sedangkan produksi pangan meningkat berdasarkan deret mutu. Artinya pertambahan penduduk jauh lebih cepat dari pertambahan bahan makanan. Kemudian ia juga menjelaskan teorinya terkait asuransi, di mana pada reasuransi konvensional, kontrak antar kedua belah pihak yang dijamin membayar premi asuransi kepada pihak perusahaan reasuransi. Selain itu, dalam hal asuransi konvensional tercermin adanya peran dan fungsi individu untuk saling membantu secara kolektif dalam hal pertarungan. Pandangan ini dikenal dengan istilah teori fungsional ekonomi. Pertambahan penduduk yang tinggi akan membuat jumlah pangan yang tersedia menjadi terbatas, karena pertambahan penduduk jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan bahan makanan. Inti dari pemikiran John Stuart Mill yaitu bahwa negara harus menuntut suatu pendidikan terhadap orang-orang yang dilahirkan sebagai warganya sampai pada standar tertentu. Negara harus berperan penting dalam memberikan peranan untuk membantu kondisi tersebut agar anak-anak tidak dirugikan akan hal itu. Tetapi John Stuart Mill tidak terlalu kaku dengan campur tangan pemerintah. Mill memperbolehkan campur tangan pemerintah berupa peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat membawa ke arah peningkatan efisiensi dan penciptaan iklim yang lebih baik dan lebih pantas.